Spark Go 3. Harganya lebih mahal dari Spark Go 2 sekarang nih ya. Tapi upgrade-nya apa coba? Tipis banget upgrade-nya. Nyaris gak berasa. Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Di video kali ini gue pengen unboxing HP yang sebenarnya dari awal tahun kemarin ya udah launching. Tapi gue baru unboxing sekarang nih. Spark Go 3. Harganya ini di sekitaran 1,5 jutaan ya. 1,4 juta lah, lo bisa cek aja di deskripsi video atau produk yang gue tag. Dan kira-kira ini HP upgrade-nya apa aja ya dari Spark Go 2 tahun lalu? Yang pasti sekarang boxnya warnanya beda ya. Sekarang boxnya lebih segar, biru putih gini. Kalau kemarin kan warnanya oranye kayak kaos gue yang sekarang dipakai. Untuk spesifikasi unggulannya masih sama ya. Masih 120 Hz, tapi layarnya lebih gede nih, 6,75 inch. Terus kameranya masih 13 megapiksel. Untuk water resistance-nya juga masih di IP64 ya. Kalau kehujanan dikit masih aman. Yang gue punya ini sekarang yang 4 GB RAM dan storage-nya yang 128 GB. Dan ini ada jaminan 4 tahun tuh nggak bakalan nge-lag HP-nya. Kalau lihat spesifikasi lainnya, tuh lo bisa lihat di sini. Bener-bener mirip sama HP yang terdahulu ya, yang Spark Go 2. Dari spek di kardusnya ketahuan kalau dibandingin sama Spark Go 2 itu cuma di layarnya yang sedikit lebih gede. Ya udah deh, mendingan kita unboxing aja, kita lihat isinya kayak gimana. Di kompartemen pertama tentu aja kita dapetin HP-nya yang bakalan kita bahas nanti. Kemudian di kompartemen berikutnya ada buku panduan kartu garansi, terus juga ya pokoknya dokumen-dokumen lah. Terus juga kita dapat softcase warna abu-abu ya. Untung nih nggak dikasih yang transparan jadinya nggak cepet kuning. Kemudian dapat kabel charger yang panjangnya standar. Dikasih juga charger adapter yang outputnya kecil banget 10 watt aja. Kemudian terakhir dapat SIM card ejector yang bentuknya kotak kayak gini. Udah langsung kita buka aja HP-nya ya. Kita sorotin dulu dari selongsong plastiknya. Ini stiker IMEI jangan dibuang ya, simpen yang bener. Ya kalau lihat dari desain sih keren banget gue bilang. Ini bener-bener terinspirasi sama iPhone 17 series ya. Desainnya mirip banget. Dibandingin sama Spark Go 2 juga sama persis mirip banget, cuman bedanya kalau ini kan dia ada dual tone gini ya. Kalau Spark Go 2 kemarin tuh polos aja gitu. Kalau ini modelnya dual tone mirip kayak iPhone. Ini asli desainnya keren. Desainnya tuh berasa mewah, kelihatan mewah. Dipegang ini juga nggak gampang bercak sidik jari ya, karena dibikin ngedoff gitu. Dan ini cover bodinya tuh nggak berasa kopong ya kalau pada saat diketok-ketok kayak gini. Benar-benar berasa solid padat karena antara baterai sama cover tuh benar-benar dibikin ngepres. Nggak ada jeda sama sekali. Di sisi kanan sini kita bisa temuin ya tombol volume dan tombol power, di mana tombol power jadi satu juga sama sensor sidik jari. Di sisi atas ada grill speaker. Di sisi samping sini ada SIM kartu slot dan di sisi bawah masih disediain port audio. Dan di sisi bawah sini juga nggak ada speaker ya, jadi fix ini tuh HP cuma single speaker aja di sisi atas. Dan kalau kita cek ya, untuk slot kartunya kayak gimana, kita lihat bareng-bareng. Ini semoga sih slot kartunya masih triple ya, sama kayak Spark Go 3. Yang tahun lalu, yang Spark Go 2. Itu bener ya, masih triple slot, jadinya bisa pakai dual SIM plus microSD berbarengan. Dan yang lo lihat nih, tuh dia ada seal karetnya yang bisa mencegah debu dan cairan masuk ke microSD. Jadi lebih aman ya kena cairan. Ya emang ini dia udah IP64 rating sih, jadi kalau kesiram masih aman. Yang penting nggak direndam. Kalau lihat tampak depannya kayak gini, ini udah gua install dan udah gua setting banyak aplikasi ya. Tampilannya kayak gini. Tapi untuk bagian wallpapernya ini masih sama, belum gua ganti sama sekali. Lo bisa lihat yang lihat bezel layar bagian bawah yang cukup tebal ya sesuai harga sih. Kelas harga 1 juta lebih dikit tuh ya bezelnya emang kayak gini. Tapi lo lihat sendiri ya, kualitas layarnya ini udah cukup bagus, udah keren. Walaupun ini layarnya belum Full HD ya. Ini layarnya masih HD+, dan layarnya juga masih pakai gaya waterdrop kayak gini. Belum gaya punch hole display. Kita lihat di sini untuk bagian settingan layar, display and brightness. Terus kita pindah ke screen refresh rate. Nah, di sini kita bisa lihat ada auto switch, standar atau high. Nah, high-nya itu up to 120 Hz. Dan di sini kalau misalnya kita pilih high gini, kita bisa customize app refresh rate-nya. Jadi tergantung aplikasi apa yang mau kita pasang di 120 Hz gitu ya. Kalau setting ini dia bisa mentok di 120 Hz. Sementara aplikasi-aplikasi lain banyak yang nggak dikasih 120 Hz ya, cuma 90 Hz doang. Ini rata-rata 120 Hz. Misalkan kita coba Google Map. Tuh, dia cuma di 90 Hz aja. Jadi nggak semua aplikasi support 120 Hz. Kalau misalkan kita coba cek game Mobile Legend, dia mentok di 90 Hz aja. Ya karena emang chipset juga nggak kuat yang ngangkat sampai ke 120 ya. Kayak gitu.
Kita balik lagi, sekarang kita ke about phone ya. About phone-nya di sini. Di about phone paling atas di my phone sini, kita bisa lihat dia tuh udah pakai kamera belakang tuh 13 megapiksel, kamera depan 8 megapiksel. Ini mirip banget sama Spark Go 2. Dan Android versinya nih, Android 15. Tapi kita nggak tahu nih, Androidnya nih Android Go atau Android Full. Kita cek ya, karena kalau yang Spark Go 2 dulu kan Android Go Edition ya. Kalau ini Go Edition atau bukan, caranya gampang banget. Masuk ke Google Play Store, terus kita cari aja nih. Misalkan kita cari di sini Google. Kita lihat di sini yang udah keinstall apa nih. Di sini Google tuh yang terinstall tuh Google biasa ya, bukan Google Go. Sementara Google Go tuh belum keinstall. Jadi fix ini HP udah bukan Android Go lagi. Nah ini dia nih, upgrade dari Android Go ke Android Full untuk Spark Go 3 ini dibandingin Spark Go 2. Cuma sayangnya gue nggak tahu ya, informasinya bakalan dapat software update berapa kali, berapa tahun gitu ya. Yang pasti kalau HP-HP harga murah gini yang nggak perlu diharapin ya dapat Android update gitu. Dikasih dapat quality update kayak gini aja udah senang banget. Nah untuk screen-nya juga nih, lo bisa lihat screen-nya dia 720p atau masih HD plus aja. Masih mirip banget kayak Spark Go 3. Secara performa ya masih sama juga karena HP ini pakai chipset yang sama serupa sama Spark Go 2 tahun lalu. Sama-sama pakai chipset Unisoc T7250 kalau nggak salah ya. Kita masuk ke Antutu benchmark nih. Secara Antutu, secara angka skornya segini. 340 ribuan lebih. Kalau kita lihat di sini di My Device nih ya, dia tuh pakai chipsetnya Unisoc T7250 sama banget. Dan kalau untuk layarnya sendiri, ini layarnya multitouch testnya kita coba ya. Dia bisa sampai berapa? Dia mentok di maksimal di 5 sentuhan secara bersamaan aja. Nah, performa juga ngaruh dari penyimpanannya ya. Kita lihat, dia penyimpanannya upgrade atau masih sama kayak pendahulunya yang pakai eMMC. Ternyata masih pakai eMMC juga. Jadi ya udah gitu. Ya kalau menurut gue sih dibandingin sama Spark Go 2, ini cuma menang di mahal, terus layar lebih gede, dan juga dia bukan Android Go lagi. Udah, itu aja. Kita cobain ya bagian kameranya kayak gimana. Nih, lihat ya, single kamera 13 megapiksel. Yang bawah ini bukan kamera ya, dia mirip kamera aja, padahal ini dia cuma sensor infrared kalau nggak salah, buat fitur remote control. Terus kamera depannya ini dia tuh di 8 megapiksel, jadi buat foto-foto selfie harusnya udah cukup ya. Kalau kita lihat di sini, untuk aplikasi remote tuh, ada aplikasi remote, jadi yang di bawah ini bukan kamera ya, benar-benar buat remote control aja. Kalau misalnya kita tambahin tuh, banyak tuh, bisa buat TV, bisa buat AC, jadi nggak perlu rebutan remote control lagi kalau pakai HP ini. Kalau kita masuk ke menu kamera di sini, kita lihat untuk perekaman videonya ya. Di sini sih nggak ada settingan untuk stabilisasi sama sekali, tapi nanti kita cobain ya di video reviewnya, udah ada stabilisasi atau belum, tapi kayaknya sih belum ada, sama kayak Spark Go 2 tahun lalu. Dan kayak gini nih, sampel foto-fotonya dari Tecno Spark Go 3. Nanti bakalan kita bahas lebih lengkap ya di video reviewnya nanti. Gimana menurut lo, dengan harga yang sedikit lebih mahal, mendingan Spark Go 3 ini atau Spark Go 2 yang masih Android Go Edition? Dan segitu aja videonya, gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Udah nggak Go Edition lagi sih sebenarnya, udah keren. Cuma harga naik, tapi nggak ada yang nambah ya, cuma nambah di layar lebih gede dikit doang, sisanya sama. Ngapain ganti model?